pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik perkembangan yang ada pada anak. Nah, poin yang pertama kita masuk pada karakteristik perkembangan kognitif pada anak. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya karakteristik perkembangan kognitif pada anak itu merujuk pada bagaimana cara anak itu belajar, berpikir, dan memahami dunia sekitarnya. Nah, karakteristik perkembangan kognitif pada anak ini tuh dapat dibagi dalam beberapa tahapan-tahapan yang mana itu sudah berdasarkan teori-teori yang ada pada umumnya. Nah, untuk teori yang akan saya lihat di sini itu teori dari Jean Piaget, di mana beliau merupakan seorang psikolog terkenal. Nah, dari teori Jean Piaget ini itu tuh ada beberapa tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh anak dari usia bayi sampai ke dewasa, dari dimana dilihat dari perkembangan kognitifnya. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, dimana untuk tahap sensori motor seorang anak itu masih berusia pada 0 sampai 2 tahun. Nah, dalam usia ini tuh seorang bayi ini bisa menggunakan refleks bawaan, seperti mereka udah bisa menghisap dan menggenggam secara langsung tanpa diajarkan oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya yaitu seorang anak itu udah bisa memahami bahwa objek itu akan terus ada walaupun tidak bisa mereka lihat gitu. Walaupun mereka tuh nggak bisa melihat, tapi mereka udah bisa tahu bahwa objek itu akan selalu ada. Nah, selanjutnya adalah seorang bayi ini tuh mereka tuh udah bisa memanipulasi objek melalui gerakan-gerakan mereka. Mereka tuh udah bisa memahami hubungan sebab akibat. Kalau mereka ngelakuin ini, mereka udah tahu nih akibatnya apa gitu. Mereka udah paham mengenai konsekuensi dari yang apa yang akan mereka buat. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang kedua yaitu tahap pra-operasional. Nah, untuk tahap pra-operasional ini tuh mereka tuh masih berada pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini mereka itu udah seorang anak itu sulit melihat perspektif orang lain. Jadi mereka tuh cenderung memandang dunia itu dari perspektif mereka gitu, dari pandangan mereka sendiri tanpa harus melibatkan orang lain gitu. Nah, selanjutnya mereka tuh juga bisa menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili objek dan konsep, yang mana ini tuh biasanya mereka lakukan pada saat mereka sedang belajar di rumah ataupun di kelas. Mereka udah bisa paham mengenai kata-kata dan gambar yang mereka lihat. Nah, selanjutnya yaitu mereka tuh udah bisa orang bilang kayak memainkan peran mereka gitu. Misalnya mereka tuh udah tahu nih mereka nih seorang anak, mereka udah tahu posisi mereka tuh di mana dan apa aja yang akan mereka lakukan. Nah, keterampilan itu mereka tuh biasanya tuh mengembangkan keterampilan berpikir mereka. Selanjutnya kita masuk pada keterbatasan logika. Nah, pada anak pada usia ini tuh mereka tuh masih pemikirannya itu masih intuitif gitu dan belum mengikuti aturan masyarakat. Mereka tuh masih sering berdasarkan penampilan gitu. Mereka tuh bukan orang bilang kata berpegang pada prinsip mereka, enggak. Mereka masih mengikuti apa yang mereka akan lakukan. Kita masuk pada tahap yang berikutnya, itu tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini itu mereka tuh udah berada pada usia 7 sampai 11 tahun. Nah, mereka udah cukup besar ya, udah memasuki mungkin dari jenjang dari kelas SD. Nah, pada tahap ini tuh mereka tuh udah bisa melakukan operasi logis. Mereka tuh udah bisa menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah, selanjutnya mereka juga udah bisa memahami bahwa apa yang misalnya nih dalam matematika mereka tuh udah bisa mengetahui bahwa jumlah atau volume suatu objek itu tidak berubah walaupun bentuknya itu berubah. Nah, mereka juga bisa mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik dan menyusun mereka dalam waktu tertentu. Mereka tuh udah bisa paham cara, intinya tuh mereka tuh udah bisa mengetahui cara menyelesaikan suatu masalah. Nah, kita sekarang masuk pada tahap yang keempat yaitu tahap operasi formal. Pada tahap ini mereka tuh udah berusia pada tingkat 10 tahun ke atas. Pada posisi ini mereka itu udah bisa melakukan pemecahan masalah, itu baik secara sistematis ataupun hal-hal yang mereka lakukan itu udah bisa menggunakan logika mereka. Jadi bisa dibilangkan mereka tuh udah bisa melakukan tindakan sesuai dengan apa yang akan mereka pikirkan. Nah, perlu teman-teman pahami juga bahwa untuk perkembangan kognitif anak ini tuh juga tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, sosial, pendidikan.
baik itu interaksi dengan orang dewasa dan anak-anak lain, serta stimulasi dari aktivitas belajar dan bermain mereka. Nah, ini itu sangat penting dalam mendorong perkembangan kognitif yang optimal. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu karakteristik perkembangan moral pada anak. Nah, untuk karakteristik perkembangan moral pada anak ini itu melibatkan proses pembentukan nilai norma, baik itu secara perilaku yang mana itu berkaitan dengan apa yang mereka anggap benar dan apa yang mereka anggap salah dalam interaksi sosial mereka. Nah, adapun beberapa karakteristik perkembangan moral pada anak. Nah, pada tahap yang pertama, mereka itu berada pada tahap pramoral yang mana dari masih bayi 0 sampai 5 tahun. Nah, mereka itu seorang anak ini tuh belum memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep moralitas. Mereka itu masih mengikuti aturan-aturan yang masih ditetapkan oleh otoritas seperti orang tua atau pengasuh mereka. Nah, perilaku moral pada tahap ini seringkali dipengaruhi oleh hukuman dan hadiah. Jadi apa yang akan mereka lakukan itu akan mereka dapatkan akibatnya. Misalnya ada seorang anak yang secara tidak langsung itu dia tuh udah bisa melakukan apa yang tidak dibayangkan oleh orang tuanya. Nah, bisa dikatakan orang tua tersebut akan memberikan sedikit apresiasi kepada anak tersebut, dan anak itu juga mereka udah bisa tahu bahwa apa yang akan mereka dapat dari apa yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya tahap yang berikutnya itu tahap moralitas heteronormatif. Nah, pada tahap ini tuh mereka tuh berusia dari usia 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, anak-anak ini pada usia ini udah bisa memahami perbedaan antara benar dan salah berdasarkan aturan yang udah ditetapkan oleh orang tua mereka. Nah, yang mana itu mereka udah bisa memahami bahwa aturan-aturan ini tuh telah berlaku oleh apa yang dikatakan oleh orang tuanya gitu. Jadi harus diikuti untuk menghindari hukuman-hukuman yang akan diberikan, baik itu dari orang tua maupun dari tingkat sekolah mereka. Nah, selanjutnya itu tahap moralitas konvensional. Nah, teman-teman perlu tahu tahap ini tuh mereka berada pada usia 10 sampai adolesen gitu. Nah, bisa dibilang dari 10 sampai tingkat remaja ya. Nah, pada tahap ini tuh mereka udah bisa memahami bahwa aturan-aturan moral itu tidak hanya diberlakukan oleh otoritas eksternal, misalnya tidak hanya diberlakukan oleh di rumah saja, misalnya di orang tua mereka, tetapi juga merupakan konvensi sosial yang dibuat untuk menjaga ketertiban. Jadi berlaku pada dimanapun mereka berada ya teman-teman, selama mereka masih bersosialisasi dengan orang lain. Nah, mereka itu memperhatikan norma-norma sosial dan merasa perlu untuk mematuhi aturan-aturan itu, di mana itu menjaga hubungan baik mereka dengan orang lain. Nah, selanjutnya tahap moralitas post konvensional. Nah, ini tuh mereka berada pada usia remaja hingga dewasa. Nah, pada tahap ini mereka itu udah bisa mengembangkan sistem moral itu yang lebih independen. Mereka tuh udah bisa mengembangkan moral mereka untuk lebih baik lagi. Nah, mereka tuh juga mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang akan mereka lakukan seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang ada dalam diri mereka dalam pengambilan keputusan. Mereka juga mungkin bisa melanggar ya aturan-aturan sosial atau hukum yang tidak adil demi prinsip-prinsip yang sudah mereka tekuni. Nah, perkembangan moral itu tidak linear dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, budaya, maupun lingkungan sosial mereka. Nah, pentingnya untuk mendukung anak dalam memahami konsep moral dan memberikan contoh perilaku moral yang baik, yang mana itu dapat membantu mempercepat perkembangan moral mereka. Nah, selanjutnya kita masuk pada perkembangan karakteristik perkembangan emosi pada anak. Kebalik ya, sorry guys. Nah, pada tahap ini tuh mereka tuh melibatkan evolusi perasaan mereka gitu, dan pemahaman mereka tentang emosi mereka, serta kemampuan mereka dalam mengelola dan mengekspresikan emosi tersebut. Nah, adapun beberapa tahapan-tahapan dalam
emosi mereka pada anak. Nah, yang pertama itu ekspresi emosional awal. Nah, ini tuh mereka tuh masih ada pada jenjang usia bayi ya. Jadi jangan heran bayi itu juga udah bisa memberikan ekspresi emosi mereka melalui tangisan ataupun senyum dan bahasa tubuh mereka. Nah, mereka juga bisa memahami dan merespon emosi dasar seperti gembira, takut, dan frustasi. Selanjutnya, pemahaman emosi dasar. Pada tahap ini tuh mereka tuh masih berada pada usia toddler ya teman-teman. Nah, pada tahap ini tuh mereka tuh udah mulai memahami emosi dasar pada diri mereka sendiri dan orang lain seperti kesedihan, kemarahan, dan sukacita. Jadi mereka bisa tahu nih dia ini tuh sedang marah gitu. Mereka tuh udah bisa memahami emosi dari orang lain juga gitu. Nah, mereka tuh juga bisa mengidentifikasi dan memberikan nama pada emosi mereka. Misalnya, mereka tuh lagi kayak orang bilang kayak gak suka sama sesuatu, kalau marah mereka udah tahu mereka tuh sedang marah gitu. Jadi walaupun orang bilang kayak gak usah ditebak-tebak ya. Nah, selanjutnya perkembangan empati. Nah, perkembangan empati ini tuh berada pada usia persekolahan maupun awal sekolah mereka. Kadang itu mereka tuh udah bisa mulai mengembangkan empati, kayak dimana kemampuan mereka untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Mereka tuh udah bisa peduli kepada temannya gitu. Nah, mereka tuh belajar mengenali ekspresi emosional orang lain itu dan meresponsnya dengan empati dan perhatian. Misalnya mereka tahu, oh teman saya lagi marah, berarti saya tuh harus kayak gini untuk meredakan amarahnya, atau teman saya itu lagi sedih, jadi saya harus lakuin sesuatu nih biar dia tuh bisa kembali ceria gitu, gak sedih lagi. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang berikutnya, yaitu tahap pemahaman emosi yang lebih kompleks. Itu mereka tuh berada pada usia remaja hingga dewasa. Nah, pada tahap ini tuh mereka tuh udah mulai memahami emosi yang lebih kompleks seperti malu, rasa bersalah, bahkan mereka tuh udah bisa jatuh cinta gitu. Mereka juga bisa belajar bagaimana emosi kompleks ini tuh dapat mempengaruhi hubungan interpersonal mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam perkembangan emosi anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Yang pertama tuh ada faktor genetik, faktor lingkungan keluarga, pengalaman sosial, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, terkadang itu orang tua itu perlu mendukung anak dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosinya adalah bagian penting dalam perkembangan emosional yang sehat dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada perkembangan agama. Nah, karakteristik perkembangan agama ini itu tuh mencakup beberapa tahapan-tahapan juga loh. Nah, pada proses ini tuh mereka tuh melibatkan pembentukan pemahaman baik itu keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Nah, berikut pembahasan mereka. Yang pertama penerimaan otoritas agama. Jadi mereka tuh masih berada pada usia awal. Nah, pada awalnya itu anak tuh cenderung menerima keyakinan keagamaan yang diajarkan oleh orang tua, baik itu figur otoritas lainnya tanpa banyak pertanyaan. Mereka tuh belajar tentang agama mereka melalui cerita, ritual, dan pengalaman keluarga. Nah, yang pada tahap yang kedua itu imitasi dan identifikasi. Ini tuh mereka berada pada usia prasekolah, di mana mereka tuh cenderung meniru dan mengidentifikasi diri dengan praktik keagamaan yang diamati di lingkungan keluarga dan sosial mereka. Mereka mungkin mulai mengikuti ritual keagamaan secara aktif seperti berdoa atau mengunjungi tempat ibadah. Nah, selanjutnya pertanyaan dan pencarian makna usia ini berada pada usia awal sekolah. Anak-anak itu terkadang saat mereka tumbuh lebih dewasa, mereka mungkin mulai bertanya-tanya dan mencari pemahaman yang lebih dalam aspek-aspek keagamaan yang mereka anut gitu. Mereka mungkin ingin mengetahui alasan dibalik agama yang mereka ambil itu dan konsep-konsep seperti Tuhan baik dalam kehidupan setelah mati dan maupun tujuan hidup. Mereka tuh akan mempertanyakan itu dan ingin mengetahui alasan dari agama yang mereka pilih tersebut. Dan pembentukan keyakinan pribadi ini tuh udah ada pada usia remaja loh. Nah, remaja ini tuh mulai membentuk keyakinan agama mereka sendiri yang lebih mandiri, terpisah dari keyakinan orang tua. Jadi mereka tuh udah bisa mengikuti apa yang mereka inginkan gitu, tanpa harus
konsolidasi. Nah, mereka ini udah berada pada usia dewasa. Nah, pada tahap ini tuh terkadang mereka tuh mencoba untuk mengintegrasikan keyakinan dan praktik keagamaan mereka ke dalam identitas dan nilai-nilai pribadi mereka. Nah, mereka juga mungkin mengambil peran aktif dalam komunitas keagamaan atau spiritual. Misalnya, mereka beragama Islam. Nah, dia akan mungkin bisa dikatakan masuk dalam komunitas keagamaan Islam, baik itu mereka tinggal di pesantren dan lain sebagainya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa perkembangan anak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk lingkungan keluarga, budaya, pendidikan, dan pengalaman pribadi. Pentingnya bagi orang tua dan masyarakat untuk mendukung anak-anak mereka dalam menjelajahi dan memahami dimensi keagamaan mereka dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan spiritual yang sehat. Gitu. Nah, kita masuk pada karakteristik perkembangan, implikasi dari karakteristik perkembangan anak dan pembelajaran. Nah, karakteristik perkembangan anak ini memiliki implikasi penting dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Nah, di sini ada beberapa implikasi konkret dari karakteristik anak dalam konteks pembelajaran. Nah, yang pertama itu penggunaan pendekatan pembelajaran yang beragam. Nah, mengakui variasi dalam gaya belajar, tingkat kognitif dan preferensi individu, guru itu perlu menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Nah, ini termasuk dalam penggunaan cerita atau permainan, eksperimen, diskusi, dan proyek kolaboratif untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, pemberian umpan balik yang konstruktif. Nah, anak-anak ini membutuhkan umpan balik yang jelas dan konstruktif untuk dapat memperbaiki pemahaman mereka. Guru itu harus memberikan umpan balik yang spesifik, positif, dan mendukung untuk membantu anak-anak memperbaiki keterampilan mereka dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Yang ketiga, menyediakan dukungan emosional. Terkadang anak-anak itu perlu merasa aman dan didukung oleh orang tua atau lingkungan maupun teman-teman mereka dalam pembelajaran. Nah, guru ini perlu memberikan perhatian yang sensitif terhadap kebutuhan emosional anak-anak dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka mengatasi stres, baik itu dalam bentuk kecemasan atau emosional lainnya, yang mana itu mungkin mempengaruhi kinerja akademik mereka. Nah, dengan memperhatikan karakteristik perkembangan anak, guru itu dapat merancang pengalaman pembelajaran yang relevan, menarik, dan mendukung untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan holistik setiap individu. Nah, selanjutnya kita masuk pada implikasi dari karakteristik perkembangan anak terhadap penyelesaian pendidikan. Nah, ini tuh sangat signifikan dalam merancang sistem pendidikan yang efektif. Nah, ada beberapa implikasi utama. Yang pertama itu pengembangan kurikulum yang relevan dan diferensias. Nah, penduduk ini perlu merancang kurikulum yang perhitungkan tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Kurikulum juga harus menawarkan materi yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, serta memungkinkan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individu. Nah, yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang beragam. Nah, mengakui bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda loh. Nah, jadi guru itu perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran. Nah, dalam pendekatan ini tuh mungkin siswa itu belajar melalui berbagai cara, termasuk visual, auditori, kinestik, dan interaktif. Selanjutnya, pemberdayaan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, guru itu kadang perlu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, yang dimana itu merupakan kunci untuk merangsang minat belajar mereka. Nah, guru juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian siswa, pengembangan pengetahuan, dan kolaborasi. Nah, selanjutnya adalah pemberian umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang jelas, spesifik, dan mendukung penting dalam membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Guru itu harus memberikan umpan balik secara teratur dan memperhatikan kebutuhan individu siswa untuk mengoptimalkan pembelajaran. Nah, adapun satu hal juga, yaitu pembangunan keterampilan sosial dan emosional.
Pendidikan bukan hanya tentang penguasaan materi akademis, ingat itu ya, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan. Jadi, guru tuh harus menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan mengatasi konflik secara konstruktif. Nah, dengan memperhatikan karakteristik perkembangan anak, penyelesaian pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan relevan serta dapat memenuhi kebutuhan dalam potensi setiap individu siswa. Nah, ada pun juga beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi di masa depan. Nah, nanti akan ada solusi juga yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama tuh perubahan iklim dan lingkungan. Nah, terkadang tuh perubahan iklim dan degradasi lingkungan itu merupakan tantangan global loh yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan ekosistem. Solusinya apa? Solusinya adalah melibatkan pengurangan emisi gas, baik itu gas rumah kaca ataupun adaptasi terhadap perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, dan promosi teknologi hijau. Nah, yang kedua yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, untuk kesenjangan ini tuh baik itu antara orang kaya dan miskin maupun akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan merupakan permasalahan yang memerlukan upaya kolaboratif. Untuk menguranginya, maka kita harus melakukan penguatan sistem pendidikan, kebijakan inklusif, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga yaitu krisis kesehatan global. Nah, seperti pandemi COVID-19 menyoroti bahwa kerentanan sistem kesehatan global dan perlunya kesiapsiagaan yang lebih baik. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah melibatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan vaksin, perkuatan infrastruktur kesehatan, promosi perilaku hidup sehat, serta kerjasama internasional dalam menangani penyakit yang menular. Selanjutnya itu kemajuan teknologi dan etika. Nah, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan bioteknologi itu menimbulkan pertanyaan etika tentang penggunaannya loh. Nah, solusinya apa? Solusinya yaitu melibatkan pengembangan regulasi yang tepat, pemikiran etis dalam pengembangan teknologi, serta pendidikan tentang implikasi sosial dan etis dari teknologi tersebut. Nah, selanjutnya krisis pangan dan ketersediaan sumber daya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa terkadang populasi dunia itu tuh kadang tuh terus bertambah. Nah, dimana ketersediaan pangan itu dan sumber daya alam akan menjadi semakin penting. Solusinya apa? Solusinya adalah kita harus mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, diversifikasi pangan, manajemen air yang efisien, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan. Selanjutnya adalah ketidaksetaraan gender dan diskriminasi. Nah, solusinya apa? Kita itu harus melibatkan promosi kesetaraan gender, pendidikan yang inklusif, pembangunan kapasitas perempuan, dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu krisis migrasi dan pengungsi. Terkadang konflik, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik itu tuh bisa memicu krisis migrasi global. Nah, jadi solusinya kita itu harus melibatkan bantuan kemanusiaan, penyelesaian konflik, integrasi sosial dan ekonomi, pengungsi, serta kerjasama internasional dalam menangani akar masalah migrasi. Selanjutnya kita berada pada poin terakhir yaitu kerentanan terhadap ancaman keamanan. Nah, terkadang itu ancaman keamanan itu seperti terorisme, cybercrime, dan konflik bersenjata itu terkadang itu menjadi perhatian di masa depan. Nah, solusinya kita tuh harus melakukan penguatan kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, perlindungan infrastruktur digital, dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Nah, untuk mengatasi permasalahan di masa depan, penting untuk memiliki pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Hanya dengan kolaborasi inovasi yang terus-menerus, kita dapat menghadapi tantangan masa depan yang lebih baik. Nah, mungkin itu sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan